Voila, an American dream. Masyarakat kita itu yang menjadi mahasiswa itu jumlahnya kecil sekali. Jadi jangan coba dibandingkan dengan berbagai banyak mahasiswa Pakistan, mahasiswa India, bahkan mahasiswa Cina sekarang itu jumlahnya udah ratusan ribu orang. Sekarang itu sudah banyak alternatif sebagai pengganti di Amerika yang punya quality dari perguruan tingginya ya kurang lebih sama. Dengan pemotongan anggaran perguruan tinggi di Amerika itu yang jumlahnya cukup besar. Bayangkan satu perguruan tinggi Harvard aja itu sudah sampai $4 miliar dipotong anggarannya. Ini berarti akan biaya dari menjalankan perguruan tinggi itu akan ditimpakan kepada mahasiswa. Jadi beasiswa lebih sulit dan lebih tidak affordable, dan kemudian juga kalau menjadi biaya orang tua dan akan mahal sekali. Nah, coba cari negara lain, saya New Zealand, Australia, juga seperti di Inggris, di Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani, host panggung belakang yang akan menghadirkan seperti biasa seorang diplomat senior, yaitu Pak Hazarin Pohan, itu yang sudah berpengalaman di berbagai dunia. Sempat menjadi duta besar di Polandia, sempat menjadi duta besar di PBB, dan juga sempat menjabat sebagai direktur Eropa Timur dan Tengah di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jadi hari ini insya Allah kita akan membahas tentang informasi yang sangat penting mengenai kondisi di Amerika. Ini setelah Trump berkuasa, setelah menang kemarin dalam pemilihan umum. Here are the moments that define Trump's return to the White House. America's comeback starts right now. I remember being at Trump's third campaign announcement. There were virtually no sitting Republicans attending. His own children declined to attend. He really had been abandoned and left for dead. Many Republican lawmakers had turned to other candidates just 7 days after the GOP's lackluster showing in the 2022 midterm elections. But then, probably the single most important event in the Republican primary was Trump's first indictment. Trump was indicted 4 times after leaving office. Prosecutors accused the president of trying to overturn the 2020 election, knowingly holding on to classified documents, and paying off a porn star to benefit his campaign. Take over, Elijah. Take over. In the final stretch before Election Day, Trump stuck with his off-the-cuff brand of politics. Never touched by a human hand. Nice and clean. And continued to attack Harris on one of her key liabilities. As the so-called border czar, the person in charge of our border, As president, Trump has proposed sweeping tariffs on foreign imports, hardening U.S. borders, and deporting millions of immigrants living in the country illegally. Ini kita akan ingin mengetahui bagaimana kondisi di Amerika sekarang ini. Apa kabar Bang Has? Alhamdulillah baik. Jadi Bang Has ini kelihatannya Bang Has mengikuti terus ya bagaimana perkembangan di Amerika ya. Ya. Jadi ini kita mendapat kabar, saya sendiri tidak terlalu membaca dengan mendalam itu mengenai kabar mahasiswa kita yang mau dideportasi itu. Itu gimana itu Bang Has ceritanya? Mungkin bisa dikasih tahu ke penonton kita, dan kira-kira apa ini sinyal apa ini dari Amerika sehingga kok ini ada mahasiswa kita dari Indonesia ini mau dideportasi, gitu Bang. Silakan Bang. Ya, jadi ada mahasiswa kita yang kebetulan menikah dengan orang Amerika, tiba-tiba mendapat pemberitahuan bahwa visanya dicabut, dibatalkan. Lalu kemudian dengan dasar itu dia dibawa pengadilan untuk dideportasi. Ya. Kampusnya membela, istrinya orang Amerika juga membela karena memang dia adalah tulang punggung di rumah dan suara ekologi. Dan akhirnya situasi itu, keputusan itu sangat menggemparkan masyarakat kita di Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia juga menjadikan masyarakat kita menjadikan Amerika itu sebagai tempat untuk pendidikan anak-anak perguruan tinggi di perguruan tinggi yang masih favorit di sana di Amerika itu. Jadi ini mencemaskan bagi orang tua
bagi teman-teman bahwa kondisi ini seperti apa sih kondisi pendeportasian. Kita tahu bahwa memang deportasi terjadi bukan hanya di zaman Trump, sebelumnya juga itu terjadi, terutama dalam kaitan masyarakat yang berasal dari Amerika Latin. Dan sekarang Trump lebih memperkeras lagi setelah perang tarif yang terjadi itu, dan sekarang adalah mengenai pengusiran. Bahkan juga Trump sudah memutus anggaran dari perguruan tinggi dalam bidang pendidikan. Nah, ini situasi yang seperti ini mencemaskan kepada orang-orang tua kita di Indonesia dan juga kepada anak-anak kita. Ini gimana nih keadaan ini? Jadi kita menggambarkan keadaan itu, kalau saya sebenarnya mencoba melihat itu dari dua aspek aja dulu kita lihat. Yang pertama, kita coba melihat dari aspek hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika itu tentulah tidak sama hubungan itu antara Amerika misalnya dengan negara lain lah, Korea Utara atau Cina atau apa. Jadi situasi kita sangat kondusif. Hal-hal yang menyangkut masalah bilateral itu bisa dibicarakan sampai ke tingkat tertinggi sehingga bisa memberikan satu keputusan yang adil. Jadi itu pertama. Yang kedua itu kita juga harus melihat faktanya bahwa sebenarnya jumlah diaspora Indonesia itu secara overall ya, baik mahasiswa maupun juga pekerja maupun yang overstay orang di sana ya kan, itu jumlahnya sangat kecil sekali, Enggak terlalu besar. jadi tidak signifikan jumlahnya, dan sehingga kalaupun ada masalah itu tentu Berapa? lebih kecil lagi. Berapa jumlahnya, Mas? Itu semuanya kita Jumlah diaspora Indonesia di Amerika itu berdasarkan catatan terakhir itu kira-kira hampir 100.000 orang, jadi 96.000. 96.000. Coba aja kita bayangkan dengan diaspora misalnya Kamboja. Kamboja dengan penduduk 10% dari Indonesia, sekitar 17 juta penduduk Kamboja itu, tapi jumlah diasporanya di Amerika itu 250.000, 2,5 kali lipat dari diaspora kita. Bayangkan dalam kondisi negara seperti Kamboja menghadapi masalah itu yang cukup besar. Belum lagi kalau kita lihat ada 3 besar diaspora Asia yang berada di Amerika itu dari India, dari Cina, dan dari Filipina. Itu masing-masing itu lebih dari 4 juta orang. Jadi kalau kita sebutnya cuma 92.000, itu sangat kecil sekali. Ya tentu besar penduduknya, besar permasalahannya. Betul. Dan juga kalau kita teliti lagi, saya karena pernah sekolah di Amerika dan kemudian saya bekerja di Amerika, jadi saya juga banyak bergaul dengan masyarakat dari sana. Masyarakat kita itu yang menjadi mahasiswa itu jumlahnya kecil sekali. Jadi jangan coba dibandingkan dengan berapa banyak mahasiswa Pakistan, mahasiswa India, bahkan mahasiswa Cina sekarang itu jumlahnya udah ratusan ribu orang. Kita jumlah mahasiswa kita di Amerika itu relatif kecil. Dari 96.000 itu menurut Kemlu ada 1.000 orang yang sudah masuk list untuk dideportasi. Termasuk overstay, orang-orang yang tidak tinggal secara sah di Amerika. Ada persoalan keimigrasian dan sebagainya. Largest domestic deportation operation in American history. Still remember speech of Trump in his inaugurations? All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. The promise and the policy have applied in the U.S., and it's impacting a lot of immigrants, including immigrants from Indonesia. According to Judah Nugraha, Director of Indonesian Citizen Protections at the Ministry of Foreign Affairs, as of November 2024, there were 4,726 undocumented Indonesian citizens in the United States who had been classified as a non-citizens, non-detained individuals with the final order of removal. Trump's policy have to some extent impacted the Indonesian diaspora in the U.S. Dan yang kedua tuh saya melihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia yang kecil di sana itu juga pada dasarnya mereka adalah orang yang patuh pada hukum. Jadi jarang sekali kriminal itu muncul dari masyarakat kita. Berbeda dengan negara-negara lain yang penduduknya juga banyak yang
terlibat mereka. Orang Indonesia itu sangat sedikit sekali. Nah, jadi kalau kita lihat dari fakta itu sebenarnya masalah ini saya katakan tadi manageable, dalam arti pemerintah kita lebih mudah mengatasi persoalan itu. Jadi kemarin ada 1.000 orang yang didaftar, tadi dari 96.000 jumlah diaspora kita, ada 1.000 yang sudah terdaftar yang akan deportasi, bahkan sudah ada 5 yang sudah dideportasi balik ke Indonesia. Ini keadaannya secara proporsional itu sebenarnya tadi saya katakan jangan terlalu mengkhawatirkan. Itu pertama, bahwa jangan mengkhawatirkan. Tapi yang kedua, bahwa apa action kita selanjutnya. Maka di sini saya melihat bahwa kalaulah memang selama ini Amerika Serikat itu menjadi satu solusi bagi pendidikan anak-anak kita, sekarang itu sudah banyak alternatif sebagai pengganti di Amerika yang punya quality dari perguruan tingginya ya kurang lebih sama. Dengan pemotongan anggaran perguruan tinggi di Amerika itu yang jumlahnya cukup besar. Bayangkan satu perguruan tinggi Harvard aja itu sudah sampai $4 miliar dipotong anggarannya. Ini berarti akan biaya dari menjalankan perguruan tinggi itu akan ditimpakan kepada mahasiswa. Jadi beasiswa lebih sulit dan lebih tidak affordable, dan kemudian juga kalaupun menjadi biaya orang tua dan akan mahal sekali. Nah, coba cari negara lain, saya bilang New Zealand, Australia, juga seperti di Inggris, Kanada, yang juga menyediakan pendidikan yang kurang lebih comparable dengan Amerika, kurang lebih sama. Bahkan di Timur Tengah. Kelebihan sekarang di Timur Tengah itu kalau saya amati bahwa di Timur Tengah itu di samping mereka juga kampus itu sangat ideal lah. Ideal, dan kemudian beasiswa banyak dan pasti murah, jaminan kesehatannya bagus, jaminan perumahannya bagus, dan itu kemudian kalaupun mereka lulus opportunity untuk kerja di Timur Tengah itu jauh lebih besar daripada sekarang di negara-negara Barat, Uni Eropa maupun di Amerika. Nah, yang menjadi concern saya juga dalam perkembangan pendeportasian mahasiswa ini adalah bahwa kampus-kampus di Amerika itu sudah tidak menjadi tempat ideal seperti waktu zaman saya jadi mahasiswa di sana. Ini sudah berubah. Bayangkan aja kalau polisi imigrasi datang menyerbu kampus dan kemudian masuk ke asrama menangkapin orang di sana, dulu nggak terjadi seperti itu. Dan kemudian mereka ditangkap sebagian itu hanya kesalahan kecil karena pernah main-main dengan graffiti, langsung ditangkap, ya kan? Itu jadi minor crimes yang dilakukan itu yang menjadi satu yang serius. Dan ini juga seperti mereka dia agak terlibat dalam demonstrasi anti Israel di sana dan kemudian mendukung aksi-aksi masyarakat di sana yang berkaitan dengan perlakuan diskriminatif. Itu menjadikan Amerika itu sudah tidak lagi negeri kebebasan. No violence! Stop! No violence! Hey, officer! No violence, please! Leave her alone! Do not attack her! Leave her alone! Leave her alone! Leave her alone! Do not attack her! Engage in violent clashes. Anger flared at the line of barricades that has been set up at the pro-Palestinian encampment on the campus. Shame on them! They're not letting students in based on their ethnicity! One guy holding a can of what's believed to be bear spray let loose. Brawls erupted. There were fierce confrontations over the metal fencing separating the two camps. Fireworks also flew. Watch out! Watch out! Clouds of smoke filled the air. These guys stomped on a Palestinian flag that had been torn apart. Jadi kebebasan akademik dan kemudian itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Apalagi misalnya kebebasan berpendapat itu kalau kita perhatikan itu sudah sangat rusak dengan iklim yang terutama pada akhir-akhir ini oleh pemerintahan Trump. Jadi boleh diklaim sebagai champion demokrasi, boleh diklaim sebagai champion human rights, tapi sekarang realitasnya sudah jauh berubah. Jadi ini yang membuat satu concern bagi kita. Jadi dalam hal ini saya pikir kita wajar juga untuk memberikan pendapat pada orang-orang tua kita bahwa jangan khawatir kalau masih mengharapkan anak-anak untuk bisa memperoleh pendidikan
di luar negeri, terutama di Amerika itu sekarang tuh sudah banyak perguruan tinggi yang mempunyai kualitas yang cukup baik, apalagi seperti di Timur Tengah dengan dukungan petrodolar itu luar biasa. Itu kehidupan di kampus sana sangat murah sekali, sangat sangat kondusif, ekosistem sangat kondusif dan tidak mengalami masalah-masalah seperti kebebasan berpendapat, kebebasan sosial yang sekarang terjadi di Amerika. Jadi kirim aja anak-anak kita bekerja atau sekolah di negara-negara seperti itu. Yang saya katakan tadi, kalau mau lihat standar negara berbahasa Inggris ya banyak sekali, ada Australia, ada Kanada, ada New Zealand, ada Inggris yang juga sangat terbuka, dan juga di berbagai negara-negara lain yang seperti saya alami sendiri waktu mengurus pendidikan anak saya. Juga sekarang tuh sudah banyak tempat-tempat di Jepang, di Korea, bahkan di Malaysia, atau saya menyebut lagi negara-negara seperti di Cina, ya juga mereka menyediakan program internasional dalam berbahasa Inggris. Jadi sangat kondusif bagi anak-anak Indonesia yang cenderung mereka memilih bahasa kedua, bahasa asing kedua itu adalah bahasa Inggris. Tempatnya sangat bagus di sana. Apalagi negeri kita juga orang-orang yang mempunyai pengetahuan bahasa Inggris itu mendapat satu perlakuan yang lebih baik daripada menggunakan bahasa-bahasa asing lainnya. Jadi inilah faktornya, dan orang tua jangan khawatir dalam hal ini. Kalaupun ada masalah-masalah menyangkut masalah keimigrasian yang menyangkut warga negara Indonesia di sana, kita percaya bahwa pemerintah kita akan menangani dengan baik dan bahkan memulangkan. Kita punya kesanggupan karena jumlahnya kecil sekali. Yang bermasalah kecil sekali. Kalau cuma 4.000 mahasiswa atau orang WNI yang akan dideportasi di sana, jumlahnya kecil. Bayangkan negara yang punya 4 juta penduduk seperti Filipina, sama-sama negara Asia. Dan juga kalau mereka mengalami itu jumlahnya akan fantastis sekali. Dan itu akan membuat pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan itu dengan waktu yang singkat dengan baik. Saya dapat kesan dari penjelasan Bang Hans tadi, kelihatannya sekarang itu tidak ada lagi yang disebut sebagai American Dream gitu ya. Kalau zaman dulu kan American Dream itu kan tempatnya negeri makmur, kebebasan, gampang dapat kerja, pendidikan bagus, hak asasi manusia, semualah gitu ya. Itulah American Dream, makanya orang-orang mau pindah ke Amerika dari Asia dan Eropa. Ya benar, saya mengalami 6 tahun hidup di Amerika, 2 tahun sebagai mahasiswa di sana, lalu kemudian 4 tahun bekerja di perwakilan kita di PBB di sana, dan memang kondisi sosialnya itu, ekosistem sosial itu sangat nyaman bagi kita. Saya nggak pernah ketemu dengan imigrasi nanya-nanya saja. Betul. Waktu di sana tidak pernah ada polisi menghentikan saya nanya mana paspor, nggak pernah. Betul. Dan itu saya alami di Eropa. Betul. Waktu saya tugas di Eropa itu polisi masih juga nanya paspor sama kita. Di Amerika nggak pernah terjadi, dan masyarakat Amerika juga, terutama di kota-kota besar itu juga memang tidak, istilah itu tidak kita dianggap sebagai orang asing. Betul. Sehingga kita merasa bahwa kita berada di sana itu ya seperti berada di negara sendiri. Saya juga menemukan banyak warga negara Indonesia yang tinggal di sana, masyarakat kita, dan mereka walaupun pekerjaan mereka itu biasa-biasa sajalah, pekerjaan yang sangat biasa, dan memang pekerjaan itu juga orang-orang putih agak kurang mau mengerjakannya, dan itu kesempatan bagi mereka di sana, dan mereka akhirnya jadi overstay, dan banyak juga sampai mereka meninggal berada di sana. Zaman saya dulu di sana itu memang orang tahu sampai sekarang itu terjadi bahwa masuk ke Amerika itu susahnya bukan main. Tapi kalau Anda mau meninggal Amerika in a minute, sebentar. Anda waktu keluar Amerika mau kembali ke negara itu tidak ditanya soal kenapa selama ini Anda di mana dan ini udah overstay, enggak. Pokoknya orang keluar lebih mudah, masuknya setengah mati, keluar lebih mudah. Itulah yang terjadi. Tapi sekarang tuh semuanya berubah, dan memang kalau kita mencoba untuk menyikapi hal ini, barangkali ini berkaitan juga dengan yang namanya kemerosotan dari yang disebut sebagai Pax Americana itu, munculnya kekuatan-kekuatan baru geopolitik di dunia yang lebih besar, yang juga bisa memberikan opportunity yang kurang lebih sama seperti Amerika.
Dan ini mau nggak mau Amerika juga sekarang dalam kesulitan, walaupun kita tahu bahwa kesulitan dipikul oleh Amerika sekarang adalah kesalahan mereka sendiri. 2 dekade mereka membuka pintu pada Cina habis-habisan, sehingga akhirnya Cina berkembang. Itu juga faktor Amerika. Tanpa Amerika, Cina tidak akan pernah mencapai kedudukannya seperti sekarang ini. Dan sekarang mereka terjepit dan meminta kita ikut menanggungnya. Ya ini suatu persoalan, masalahnya memang secara tidak proporsional, nggak mungkin itu terjadi. Jadi situasinya memang situasi keadaan perguruan tinggi di Amerika, keadaan di Amerika sendiri sudah sangat tidak kondusif. Barangkali kita bisa mempertimbangkan untuk mencari tempat-tempat lain. Dalam pendidikan jangan khawatir, dalam bidang pekerjaan barangkali di tempat-tempat lain sudah akan lebih mudah memperoleh pekerjaan daripada di Amerika yang masyarakat sekarang sudah mulai nampak tanda-tanda mengalami satu resesi dan mereka sendiri sudah repot untuk memperoleh pekerjaan. Bang, itu yang mahasiswa kita yang mau dideportasi itu katanya ada yang sempat demo-demo Palestina tuh gimana dulu yang kemudian sekarang diperkarakan. Pernah ikut demo. Dia pernah itu dan kemudian dia ke pengadilan akhirnya dan kemudian dia tujuh hukuman $100, dia bayar lunas, ya kan. Jadi petty crimes, jadi kejahatan kecil yang nggak perlulah menjadi menjadi permasalahan. Nah, sekarang itu hanya untuk satu alasan, satu pretext untuk bagaimana mengusir dia dari Amerika. Dan dia beristri Amerika sekalipun tidak menjamin bahwa dia bisa tinggal di negara itu. Tapi dengan pembelaan yang dilakukan oleh tim pengacara dan juga sekolah juga mendukung untuk mereka maju secara hukum itu sendiri, karena percaya bahwa sistem hukum Amerika itu belum terkontaminasi. Tidak seperti kekuasaan lain yang sudah terkontaminasi. Kalau berada di sana itu masih reliable. Jadi akhirnya perguruan tinggi mahasiswa yang lagi sedang sekolah di Amerika itu, dan mereka juga mendapat ultimatum untuk meninggalkan Amerika, dan kemudian kampus yang membela menyuruh mereka untuk maju ke pengadilan karena memang percaya bahwa pengadilan akan bisa memberikan suatu keadilan bagi mereka. Buktinya memang demikian, beberapa mahasiswa itu akhirnya dikalahkan oleh pengadilan keputusan itu. Jadi tidak mudah lagi untuk meninggalkan mengusir orang dari negara itu. Dan itu yang memang dulu kita alami seperti itu sehingga kita merasa nyaman untuk tinggal di Amerika. Jadi sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.